Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan doa salam kita Allah berkenan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya ya, dan juga melindungi kita, memberikan kesehatan kepada kita, keluarga kita, dan juga saudara-saudara kita, minal mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat. Amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pertemuan yang lalu atau pertemuan kedua kita sudah membahas tentang konsep kepemimpinan pendidikan. Apa sih konsep kepemimpinan pendidikan? Barangkali ada yang masih ingat? Apa esensinya atau inti dari kepemimpinan pendidikan itu? Monggo silahkan, mungkin ada yang mau mencoba menanggapi. Silahkan, apa kepemimpinan pendidikan? Proses mengembangkan potensi manusia dari guru, orang tua untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Oke, bagus sekali Mbak Mia ya. Jadi sebuah proses ya untuk membangkitkan ya atau mengoptimalkan ya potensi yang dimiliki, kekuatan atau potensi dari para pendidik, peserta didik dan juga orang tua dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan ya secara umum. Nah, kalau tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan. Jadi pada educational qualification ya, jadi kualifikasi atau qualified ya, pendidikan yang berkualitas gitu. Quality of education gitu ya. Jadi pendidikan yang berkualitas. Nah, kalau saya tanya pendidikan yang berkualitas itu yang kayak apa sih? Kira-kira tolok ukurnya kalau pendidikan yang berkualitas itu yang seperti apa? Yang bisa ini Pak, diterapkan di lingkungan sekitar. Oke, baik. Yang bisa diterapkan. Saya kira satu respon yang bagus. Yang lain, kira-kira apa? Tolok ukurnya. Tenaga pengajar yang memiliki kompetensi, Pak. Pengajar yang memiliki kompetensi. Oke, baik. Ya. Jadi apapun yang namanya pendidikan berkualitas itu adalah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan gitu. Apakah itu oleh negara, apakah itu oleh institusi pendidikan gitu. Termasuk juga dalam konteks tolak ukur dalam pendidikan Islam gitu ya. Jadi tolak ukur pendidikan Islam. Jadi kalau konteks pendidikan Islam itu kan salah satu tujuan dari pendidikan itu yaitu untuk membentuk insan kamil, ya, manusia yang paripurna gitu ya, yang sehat jasmani rohaninya, sehat dia bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Ini salah satunya. Jadi itu kalau menurut Marimba, kemudian menurut Atiyah Abrosi, kalau Al-Ghazali yaitu membentuk akhlak yang mulia. Itu Al-Ghazali. Nah, berarti tolak ukur dikatakan berkualitas kalau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi seperti itu. Kalau di tujuan negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti dikatakan pendidikan berkualitas itu kalau sudah bisa mencapai ini tingkat mampu mencerdaskan kehidupan
bangsanya gitu, dan bisa sejajar dengan negara-negara lain di dunia umpamanya seperti itu. Jadi ini tolak ukur ya, tolak ukur dalam sebuah konteks pendidikan ya. Berarti sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Baik. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita membahas konsep kepemimpinan pendidikan secara umum, maka pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mereview ya. Sesungguhnya kita ingin pertegas kembali. Apa sih sebenarnya konsep kepemimpinan itu sendiri ya? Kemudian bagaimana menurut Islam? Dan prinsip apa ya? Prinsip apa yang harus ada, yang harus dimiliki dan dipunyai oleh seorang pemimpin ya. Ya, prinsip ya, syarat dan kemudian karakter seperti apa yang dikehendaki sehingga nanti atau kelak bisa menjadi seorang pemimpin pendidikan yang baik gitu ya. Nah, sehingga pendidikan itu nanti bisa berjalan secara efektif ya, efisien, produktif ya, dan berkualitas gitu. Nah, baik, saya akan mencoba share materi kaitannya dengan konteks ini dulu ya, tentang konteks pendidikan dulu ya. Kepemimpinan ya, kita mereview tentang apa itu kepemimpinannya secara umum, ini menurut pengetahuan umum. Ini bisa dilihat sudah? Bisa, Pak. Oke ya. Baik. Bisa, Pak. Coba perhatikan apa sih pendidikan itu ya, apa kepemimpinan itu. Kita lihat di sini. Ini menurut pandangan umum ya, common sense gitu ya, atau salah satunya adalah dari Stephen J. Oud. Stephen J. Oud. Menurut Stephen J. Oud, kepemimpinan itu adalah merupakan proses ya. Proses hubungan antar pribadi ya. Proses hubungan antar pribadi yang di dalamnya seseorang itu mempengaruhi. Jadi kata kuncinya kepemimpinan itu adalah proses hubungan. Kemudian yang kedua ada upaya mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang lain. Yang dipengaruhi apa? Yang pertama adalah sikap, kepercayaan dan perilaku. Gitu ya. Jadi itu yang hendak dilakukan terhadap orang lain. Ketika kita mencoba mempengaruhi orang lain, membujuk orang lain, ya, memotivasi orang lain, ya, mengkoordinasi orang lain, itu sebenarnya merupakan bagian dari kepemimpinan. Gitu. Itu menurut Stephen J. Oud. Menurut Edwin Elop dan kawan-kawan, jadi kepemimpinan itu adalah merupakan proses membujuk orang lain untuk mengambil langkah menuju sasaran bersama. Nah, jadi di sini ada endingnya ya. Endingnya itu adalah untuk menuju sasaran atau tujuan yang hendak dicapai secara bersama-sama gitu. Jadi bukan hanya sekedar mempengaruhi orang lain, tetapi di dalam mempengaruhi orang lain itu punya tujuan gitu. Jadi punya harapan gitu. Yang itu nanti menjadi tolak ukur apakah prosesnya itu sudah sesuai ya atau sudah tercapai atau belum gitu. Nah, sehingga kalau disimpulkan dari dua konsep ini kita bisa melihat bahwa kepemimpinan itu adalah relation konsepnya, konsep relasi, konsep hubungan gitu. Nah, dan di situ merupakan sebuah proses ya. Proses. Jadi ada tahapan-tahapan, step by step. Jadi bukan langsung pada hasil, tapi merupakan sebuah proses. Dan di dalam proses itu ada upaya untuk mempengaruhi orang lain. Ada upaya mempengaruhi orang lain untuk mencapai the goal or objective. Ya, jadi untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Jadi seperti itu. Ini kepemimpinannya. Jadi kata kunci kepemimpinan itu ya berupa relasi konsep gitu ya.
Kemudian di dalam kepemimpinan itu adalah merupakan sebuah proses, ya. Dan di dalam proses itu ada upaya mempengaruhi orang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Nah, ini definisi lain. Nah, saya percepat saja. Jadi menurut Fiedler, ya, Alfred Fiedler, ya, itu pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Karena dia adalah orang manajemen, maka di sini lebih diorientasikan bagaimana pola hubungan itu, ya, itu untuk bekerja sama dengan orang dalam rangka mencapai tujuan. Nah, kemudian ada definisi lain yang menyebutkan bahwa itu merupakan proses, ya, proses berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang. Jadi kalau di sini berbagai cara, ya bisa jadi caranya itu baik dan tidak baik, gitu ya. Nah, kita nanti akan bisa bandingkan kalau Islam itu seperti apa, ya. Apakah Islam itu menghalalkan segala cara? Apakah Rasulullah memberikan contoh seperti itu? Tentu tidak. Jadi prosesnya itu harus baik. Ketika kita ingin memperoleh atau mencapai sesuatu yang baik, prosesnya pun harus baik. Sehingga hasilnya bisa menjadi baik. Gitu. Wong kita prosesnya baik saja belum tentu hasilnya baik. Gitu. Ya, jadi seperti itu, ya. Bahkan sekarang ini dengan cara yang tidak baik, yang penting hasilnya baik. Nah, itu keliru, ya. Jadi tetap kalau dalam Islam, ya, caranya harus baik sehingga hasilnya itu akan menjadi baik. Makanya Allah itu menilai itu dari usahanya, bukan dari hasil. Ya, jadi seberapa usaha yang dilakukan. Oke. Kemudian mengkoordinasikan dan memotivasi orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan. Jadi di dalam kepemimpinan itu tidak sendiri, pasti ada orang lain. Nah, orang lain itu dikoordinir, ya, dimanage sedemikian rupa dalam rangka untuk mencapai tujuan. Itu menurut John Fichtner. Nah, kemudian menurut Notch dan O'Donnell, yaitu proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Ya. Jadi saya kira ini kaitannya dengan kelompok, ya, satu organisasi, gitu ya. Jadi ya sesuai dengan tujuan organisasi tersebut, gitu. Kemudian menurut Davis adalah kemampuan untuk mengajak orang lain mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. Ya. Mengajak orang lain mencapai tujuan, ya, dengan penuh semangat. Jadi ada usaha yang sungguh-sungguh, ya. Ada jihad di situ. Ada kesungguhan. Bukan ala kadarnya, tapi dalam rangka untuk mencapai tujuan itu betul-betul ada upaya yang betul-betul luar biasa. Jadi kerja keras, gitu. Tidak ala kadarnya. Bukan sekedar alon-alon waton lakon, gitu. Tapi ada upaya yang betul-betul. Bahkan bisa jadi di dalam rangka untuk mewujudkan tujuan itu bukan hanya dengan evolusi, tapi dengan revolusi, dengan perubahan yang sangat cepat, gitu ya. Gerakan yang sangat cepat, gitu. Nah, ini bisa menurut Davis, ya. Kemudian menurut Wexley dan Yuki dimaknai bahwa kepemimpinan itu adalah mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau merubah tingkah laku mereka. Di dalam kepemimpinan itu nanti sebagaimana di awal dulu pernah saya sampaikan bahwa esensi dari kepemimpinan itu perubahan. Sehingga ada sebuah statement yang menyebutkan bahwa leadership is change, gitu. Jadi kepemimpinan itu sebenarnya perubahan, gitu ya. Jadi kalau tidak ada perubahan berarti kepemimpinan itu tidak berhasil. Oleh karena itu di sini dalam konteks kepemimpinan itu yang diharapkan adanya perubahan tingkah laku. Sebenarnya bukan hanya perubahan tingkah laku, tetapi melalui beberapa proses sebelumnya. Terjadinya perubahan tingkah laku itu karena ada perubahan pada pemikiran dan sikap. Kalau sikapnya sudah setuju,
pemikirannya sudah matuk atau sudah klop, maka dia pasti akan ada perubahan pada perilakunya. Tapi kalau umpamanya dari sisi sikapnya belum tersentuh, ya barangkali perilakunya belum akan ada perubahan gitu. Nah, intinya seperti itu. Baik, ini dari sisi konsepnya yang dikemukakan oleh Wixley dan Yuki. Kemudian ada lagi yang dikemukakan oleh George Terry. Nah, menurut George Terry, kepemimpinan itu adalah mempengaruhi orang-orang untuk bersedia mencapai tujuan bersama. Mempengaruhi, influence tadi ya. Jadi memang yang paling penting kata kuncinya itu adalah influence. Jadi kepemimpinan itu yang mempengaruhi, membujuk, membimbing, menolong, mengarahkan gitu. Itu kepemimpinan. Nah, kesimpulannya ada beberapa unsur yang mendasari. Pertama adalah dalam kepemimpinan itu kemampuan mempengaruhi orang lain, baik itu kelompok atau perorangan. Kemudian yang kedua, kemampuan mengarahkan, memotivasi tingkah laku orang lain. Ya, terus kemudian yang ketiga, adanya unsur kerjasama mencapai tujuan yang diinginkan. Ada unsur kerjasama di situ. Nah, baik. Kalau dasar kepemimpinan itu jelas di dalam konteks kita. Kalau dikaitkan dengan kepemimpinan Islam, maka dasar kepemimpinan itu harus sesuai dengan pedoman keyakinan yang dimiliki. Ya. Kalau karena kita sebagai seorang Muslim, maka ya jelas kepemimpinan kita adalah dasar utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Loh Pak, kan kita ini negara Indonesia, negara yang bukan Islam, tapi republik gitu. Tapi kita itu kan berada di negara yang mengakui, mengakomodir sesuai dengan keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Maka dasar kepemimpinan kita ya harus sesuai dengan dasar keislaman kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Nah, dasar kepemimpinan itu mengacu pada prinsip al-adalah, al-musawwah, at-ta'adudiyah, dan asyura, serta al-huriyah. Jadi seperti itu. Al-adalah itu adalah keadilan. Al-musawwah itu adalah persamaan. At-ta'adudiyah itu kemajemukan. Asyura itu musyawarah gitu. Al-huriyah itu kemerdekaan. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, inilah dasar-dasarnya. Nah, bisa kita lihat di dalam Al-Quran itu sebutan kepemimpinan itu, konsep kepemimpinan itu dikenal dengan kata atau kalimat khalifah. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu. Kemudian surat 6 ya, Al-An'am ayat 165. Di situ disebutkan dengan khalifah yang tugasnya itu adalah memakmurkan gitu ya. Mengelola alam semesta. Nah, ini. Kemudian di dalam Al-Qur'an ada juga aulia. Ya, jadi aulia jamaknya adalah wali gitu ya. Aulia itu bisa pemimpin, penolong, ya, teman akrab gitu. Itu dapat dilihat dalam surat An-Nisa ayat 144, kemudian Al-Maidah ayat 51, 55, 56 sampai 57. Jadi seperti itu. Kemudian ulil amri gitu. Bahkan tidak hanya itu ya, di dalam surat Ali Imran itu juga ada ya. Jadi dalam surat Ali Imran surat ketiga ayatnya kalau tidak salah 37 gitu ya, di dalam ayat ke-37 itu juga ada gitu ya, tentang kepemimpinan. Kalau di situ prinsipnya tidak boleh mengangkat orang kafir gitu sebagai pemimpin. Kemudian dalam surat ke-9 ya, ke-9 ayat 23 itu juga ada gitu ya. Sebenarnya banyak banget di dalam Al-Qur'an. Tapi ini hanya sebagian yang saya coba tampilkan.
Kemudian yang ketiga itu adalah sebutan ulil amri. Ini sering dipakai oleh orang-orang politik gitu ya, untuk mengajak, mempengaruhi orang lain. Nah, ini ayatnya populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fis syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Ila akhirih ayat. Ada hal yang penting di situ. Coba perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul. Jadi kata ati'ullah itu diikuti dengan wa ati'ur rasul. Di situ wawunya wawu atofnya. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasul itu apa? Mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Tapi coba perhatikan di sambungan atau terusan ayatnya. Wa ulil amri. Wa ulil amri tidak ada wa ati ulil amri. Jadi, nah, wa ati ulil amri gitu. Ya, tidak ada. Jadi artinya apa? Kalau ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu mutlak, ya, tidak ada tawar-menawar, itu bersifat totalitas. Tetapi kalau ulil amri itu ada syarat di situ, menandakan ada syarat. Berbeda dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jawabannya ada di terusan ayatnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Artinya apa? Kita taat kepada ulil amri, ya meskipun ulil amri itu nanti siapa, itu kan bisa didiskusikan lagi, dibahas lagi. Apakah pemerintah itu otomatis ulil amri? Gitu. Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Ya, tetapi yang paling penting bahwa ulil amri itu bisa harus kita taati juga selama farudhuhu ilallah wa rasul gitu, bukan wa rasul. Tapi selama ulil amrinya itu adalah taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul atau berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Kalau dia itu seorang pemimpin yang sebenarnya malah justru membenci kepada Al-Quran dan As-Sunnah, membenci kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka bukan harus ditaati, tapi justru malah dilawan, ditentang. Gitu. Wajib untuk tidak ditaati. Tapi kalau mereka itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, wajib kita taati. Gitu. Nah, itu syaratnya di situ. Oleh karena itu hati-hati. Kalau menggunakan ayat itu jangan hanya berhenti di wa ulil amri minkum, tapi harus sampai selanjutnya ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Artinya syarat itu harus ada gitu. Kalau seorang pemimpin itu memang yang dikatakan sebagai ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia memberikan penguatan terhadap Islam, ya, dan orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mencintai As-Sunnah, orang-orang yang mencintai Allah dan ittiba pada Rasul, maka tidak ada penolakan, kita wajib juga untuk taat. Gitu. Tapi kalau sudah menentang bahkan menyimpangi, ya wajib untuk kita tolak gitu, yang seperti itu. Nah, ini prinsip saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diabaikan. Di dalam Al-Qur'an hadis itu ada imam. Ya, konsep kepemimpinan itu dengan kata imam. Nah, apa ini arti khalifah? Khalifah itu kan wakil, pengganti, duta. Manusia sebagai khalifah bermakna menduduki jabatan sebagai pengganti Allah di muka bumi. Ya, jadi ini enggak enggak macam-macam gitu. Tanggung jawabnya sangat berat. Gitu. Coba perhatikan surat ke-33 ayat 72. Surat 33 itu surat apa? Halo? Surat 33 itu surat apa? Ada yang hafal? Ahzab, Pak. Ahzab. Al-Ahzab. Al-Ahzab. Iya. Faizal. Ayat 72 Anda paham? Ayat 72 itu intinya, isinya bahwa sesungguhnya Allah itu dulu tidak mengamanahkan
alam semesta ini kepada makhluk selain manusia, ya, kepada langit dan bumi, kemudian gunung-gunung gitu ya, disebutkan dalam ayat itu. Tapi mereka menolak gitu, dan manusia yang menerima. Maka oleh Allah disebutkan di sini zoluman jahula. Manusia itu bodoh gitu ya, bodoh ya, zolim dan bodoh gitu. Kenapa? Karena menanggung amanah itu berat gitu ya. Ya, sebagai wakil itu kan berat gitu. Tapi manusia menerimanya gitu. Makanya kalau sukses, dia bisa menjalankan amanah dengan baik, maka balasannya sangat luar biasa. Ya. Tetapi kalau kemudian dia bisa mengkhianati, maka itu balasannya juga mengerikan sekali. Nah, ini makna khalifah. Kemudian yang kedua imam. Imam itu kepemimpinan menyeluruh dalam persoalan yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai pengganti fungsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu kan sebagai utusan Allah ya, yang tugasnya itu adalah menyampaikan risalah gitu ya, agar manusia itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, imam sering diartikan lebih spesifik untuk menyebut pemuka agama, pemimpin keagamaan atau pemimpin spiritual yang diikuti dan diteladani fatwa atau nasihat-nasihatnya secara patuh ya, oleh pengikutnya. Itu pemaknaan berikutnya ya, yang lebih agak spesifik. Tapi ya sebenarnya itu fungsinya bukan hanya aspek keduniawian ya, tapi juga aspek ukhrawi juga gitu ya, kedua-duanya. Tapi kebanyakan lebih kepada imam itu maknanya kepada aspek keagamaan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ulil amri tadi sudah saya sampaikan. Tapi siapa ulil amri yang dimaksud adalah pemerintah, ulama, cendekiawan, pemimpin militer atau tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi tumpuan umat menerima kepercayaan atau amanat dari umat. Nah, itulah namanya ulil amri. Jadi pemerintah itu bisa disebut dengan ulil amri selama ada catatan. Selama apa? Mereka juga memiliki ketaatan secara mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Kalau saya memaknai seperti itu. Kalau mereka justru menyimpangi, seorang yang munafik gitu ya, mengaku Islam tapi perilakunya justru pembenci Islam, gitu, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai ulil amri gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mencermati, Anda bisa menilai seperti apa pemerintah kita, layak enggak disebut mereka itu adalah ulil amri. Ya, jadi ini menjadi penting bagi kita. Gitu. Nah, jadi kalau pandangannya, fatwanya, kemudian perilakunya itu masih sesuai dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam, sesuai dengan pedoman di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, atau juga hukum-hukum Islam, maka bisa dikatakan mereka itu adalah kategori ulil amri. Tetapi kalau sudah menyimpang, tidak bisa. Gitu ya. Menurut saya itu tidak bisa, karena sudah menyimpang dari hakikat ulil amri yang dimaksudkan oleh para tokoh, baik itu Al-Mawardi maupun Mahmud Saltut itu ya. Jadi ini orang-orang cerdik pandai yang dikenal umat sebagai ahli dalam berbagai bidang serta mengerti kepentingan umat. Kalau di tempat kita ini pelajarannya sangat berharga, sangat banyak gitu ya. Sekarang ini orang yang memegang urusan itu bukan apa ahlinya gitu. Padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fangtaziris sa'ah gitu. Jadi kalau suatu urusan tidak diserahkan pada yang ahlinya, maka otomatis nanti akan terjadi kehancuran. Dan sekarang Indonesia sedikit demi sedikit sudah kita rasakan gitu ya. Kehancuran itu mulai nampak gitu ya. Ya, menteri agamanya ya bukan orang yang terbaik, yang ahli, yang memiliki pengetahuan di bidangnya. Menteri pendidikannya juga malah pebisnis murni gitu ya. Bukan orang yang memang dari kecil atau dari awal itu berangkat dari latar belakang pendidikan yang kental gitu ya, yang mendalam gitu.
Nah, ini contoh ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain gitu ya. Menteri dalam negerinya, kemudian menteri apa namanya, SDM-nya dan seterusnya ya, itu bukan orang yang ahli dalam bidangnya. Gitu. Ini, karena apa? Lebih kepada kue politik kalau di Indonesia sekarang. Oke, kemudian berikutnya adalah wali atau jamak dari aulia. Sering diartikan sebagai teman akrab, juga pelindung atau penolong. Oke, jadi itu makna-makna yang ada di dalam konteks kepemimpinan. Kemudian ada hadis gitu ya. Jika tiga orang berjalan dalam satu perjalanan, angkatlah salah satu di antaramu sebagai pemimpin. Ini kan bahwa kepemimpinan itu penting dalam Islam. Tidak bisa dipisahkan. Siapa yang menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Tadi saya sampaikan. Kemudian pemimpin itu menurut Muslim, jadi dalam Sahih Muslim itu ada, pemimpin itu syaratnya harus bisa diterima, mencintai dan dicintai umatnya. Mendoakan umat dan didoakan, bukan sebaliknya, malah dibenci dan membenci, melaknat dan dilaknat umatnya. Makanya dalam Islam harus hati-hati gitu dalam memilih pemimpin itu. Pemimpin harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang berikutnya adalah imam atau khalifah, adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. Yang dulu pernah kita singgung di awal, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah pemimpin dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Nah, jadi seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya adalah pemimpin itu harus memiliki 4 sifat Rasul minimal ya. Ya, jadi itu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sidik, orang yang sekarang sulit ya nyari orang yang jujur. Kalau toh ada pasti disingkirkan gitu ya. Betul nggak? Orang-orang yang jujur itu malah disingkirkan sekarang. Betul, Pak. Ya, jadi yang jadi pemimpin itu banyak orang-orang yang tidak jujur. Karena apa? Dia jadi pemimpin karena pengen atau memiliki kepentingan tertentu gitu ya. Tidak ditujukan untuk melayani umat gitu. Padahal Rasulullah itu pernah menyampaikan pemimpin itu melayani, atau dalam bahasa lain pemimpin itu pelayan gitu, yaitu pelayan umat gitu. Nah, ini makanya nanti konsep pemimpin itu melayani sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah itu nanti melahirkan teori tentang atau konsep yang terkait dengan gaya model kepemimpinan servant leadership ya, kepemimpinan yang melayani gitu, servant leadership. Tapi kalau yang sidik, amanah, fatonah, tabligh itu nanti melahirkan konsep atau teori, bahkan kemudian menjadi gaya atau model kepemimpinan disebut dengan prophetic leadership, kepemimpinan kenabian. Karena pemimpin itu paling tidak itu harus memiliki 4 sifat Rasul ini. Kemudian amanah ya, dapat dipercaya gitu. Fatonah, cerdas gitu ya. Kemudian tabligh ya, bisa menyampaikan. Ya, seorang pemimpin itu ya harus setiap ucapannya, apa yang dia komunikasikan itu harus mengandung makna gitu ya. Ya. Yes, ini penting ya. Salah satu contoh ya yang kita dapat pelajaran itu mungkin Erdogan ya. Erdogan itu pemimpin Turki yang sekarang, meskipun Turki sempat jadi negara yang sangat sekuler ya, sekian tahun gitu ya, ratusan tahun ya, di masa Kemal Pasha itu. Jadi Atatürk itu sebenarnya gelaran yang dia tidak tepat kalau disematkan kepada Kemal Pasha itu. Karena apa? Atatürk itu adalah merupakan sifat terpuji gitu ya. Tapi Kemal Pasha itu kalau disebut dengan Kemal Atatürk sebenarnya kurang tepat. Gitu. Tapi karena dia seorang pemimpin ya dia pengen disemati itu. Gitu. Nah ini saudara-saudara yang dirahmati Allah, kaitannya dengan beberapa prinsip. Gitu. Nah sekarang acuannya ya, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang disebut dengan al-adalah, adil, tidak boleh memihak dan berpegang pada komitmen kebenaran. Gitu.
Jadi pemimpin itu tidak boleh tebang pilih. Ya. Kalau yang sesuai dengan prinsipnya, sesuai dengan konsepnya. Yumna? Maka itu tidak bisa kita jadikan contoh gitu. Jadi kalau yang seide dengannya, mendukung dia diperlakukan dengan baik, tetapi yang tidak seide dan dia cenderung memberikan kritik kemudian dimusuhi, bahkan diintimidasi, bahkan dizalimi, itu tidak benar gitu. Seorang pemimpin harus betul-betul bersikap adil, menempatkan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan proporsinya. Nah, ini bisa dilihat dasar ayatnya di dalam surat An-Nahl ayat 90 dan juga surat An-Nisa ayat 58. Nah, itu jelas ya. Jadi seorang pemimpin itu harus adil. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan contoh gitu. Seandainya Fatimah mencuri, aku sendirilah yang memotong tangannya. Maka Rasulullah itu tidak pilih kasih gitu. Kalau memang orang terdekatnya, orang yang paling dicintai itu berbuat salah, ya harus diberikan hukuman atau diberikan sanksi secara sesuai dengan kesalahannya gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak tebang pilih. Nah, beratnya jadi pemimpin yang adil kayak gitu. Makanya ganjarannya sangat tinggi. Di dalam sebuah hadis disebutkan ya. Jadi ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan di saat tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya adalah al-imamul adil. Imam yang adil. Imam yang tidak berat sebelah, tidak memihak, tapi dia memperlakukan dengan sangat proporsional, ya. Sangat adil. Memperlakukan orang yang salah dan diberikan sanksi, memperlakukan orang yang benar dan dia dibela. Jadi seperti itu. Nah, makanya kalau perbedaannya, orang yang adil itu dengan lawannya adalah orang yang zalim. Maka orang yang pemimpin yang zalim itu ganjarannya ya neraka jahanam gitu ya. Nauzubillahi min dzalik gitu. Nah, bahkan di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala ya sudah memberikan rambu-rambu ya, meskipun itu bersifat umum. Dalam surat ke-7 ayat 179 itu besok kebanyakan manusia itu adalah penghuni neraka jahanam. Ada yang hafal? Surat ke-7 ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Terusannya. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Itu sangat jelas gitu. Bahwa kebanyakan penghuni neraka jahanam itu besok kebanyakan dari jin dan manusia. Nah, salah satunya adalah manusia-manusia yang zalim itu. Yang dia diberi hati tapi tidak bisa menggunakan hatinya itu untuk melihat mana yang hak dan yang batil gitu ya. Kemudian dia diberi penglihatan tapi tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah gitu. Diberi pendengaran tapi tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk gitu. Oleh Allah disebutkan ulaika kal an'am gitu. Disebutkan seperti binatang ternak gitu. Balhum adall gitu. Lebih dari itu gitu. Bahkan lebih dari itu. Melebihi binatang perilakunya. Nah, kadang-kadang kan memang seperti itu. Pemimpin yang zalim itu kan seperti itu, melebihi binatang perilakunya. Kadang-kadang tidak memiliki rasa kemanusiaan gitu, punyanya rasa kebinatangan gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya na'udzubillahi min dzalik. Nah, ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Lalai di dalam menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala,
baik itu melalui hatinya, penglihatannya maupun pendengarannya. Gitu. Coba Anda kaitkan dengan surat apa? 16 ya, surat 16 ayat 78. Surat 16 itu surat apa? Halo? An-Nahl, Pak. Surat ke-16 itu surat An-Nahl ya, ayat 78. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi Allah itu sesungguhnya mengeluarkan kita dari rahim ibu kita masing-masing itu ya, dari perut ibumu gitu ya, ibu kalian la ta'lamuna syai'a, awalnya itu tidak tahu menahu gitu ya. Kemudian Allah memberikan wa ja'ala gitu ya, menjadikan itu apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati itu agar kita bersyukur. Nah, ketika kita tidak bersyukur, maka nanti kena tadi ayat ke-7 179 tadi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita bukan termasuk itu, tetapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli bersyukur. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu acuan yang pertama al-adil ya. Kemudian yang kedua al-musawwah, persamaan. Seorang pemimpin harus menerapkan hukum sesuai dengan prinsip kesamaan dan pendekatan kemanusiaan. Ini sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat ke-13 ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum ila akhirih. Jadi itu sangat jelas gitu ya, bahwasanya Allah itu menciptakan manusia itu dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa gitu, itu agar saling mengenal gitu ya, agar saling berta'aruf, bekerja sama gitu ya. Jadi di situ prinsip persamaan. Jadi sukunya dari mana gitu nggak menjadi tolok ukur. Yang menjadi tolok ukur itu adalah pada ketakwaannya. Inna akramakum indallah atqakum. Dalam Al-Baqarah itu juga ada watazawadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa gitu. Nah, jadi itu makanya yang menjadi tolak ukur seperti itu. Nah, kemudian yang lain adalah at-ta'adudiyah. Artinya kemajemukan, keanekaragaman budaya, hukum, metode, dan falsafah bahasa harus dijadikan landasan dalam membangun nilai kesatuan kemanusiaan. Indonesia itu sangat luar biasa. Punya jargon Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, Indonesia gitu. Jadi tidak membeda-bedakan. Ini luar biasa sebenarnya. Tapi dalam prakteknya sekarang banyak juga orang-orang yang karena punya kepentingan dengan Indonesia gitu, terutama yang bermata sipitnya atau Chinese itu yang ingin menguasai Indonesia dengan dalih awalnya memberikan bantuan, tapi lama-lama karena bantuannya terlalu besar nggak bisa bayar utang, nanti lama-lama Indonesia jadi miliknya gitu. Itu kira-kira targetnya memang seperti itu. Karena itu sudah terbukti dari berbagai negara gitu. Ya di Italia gitu ya, salah satunya dulu berkiblat ke Amerika, kemudian terus berpindah ke Cina, akhirnya sekarang Italia negara dulu yang negara besar gitu ya di Eropa, salah satu negara Eropa itu akhirnya sekarang mulai mengalami keterpurukan. Kalau negara-negara Afrika sudah sangat banyak gitu ya, yang kerjasama dengan Cina yang akhirnya sekarang menjadi bukan ya semacam apa ya budak di negeri sendiri gitulah kira-kira seperti itu, karena semuanya sudah dikuasai Cina. Bahkan mohon maaf ini sekedar sharing. Tadi malam itu saya berdiskusi dengan salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi yang sedang menyelesaikan tugas akhir, kebetulan tetangga. Dia cerita karena dia punya travel agent gitu.
Dan pelanggannya itu salah satunya adalah orang-orang Australia. Dia pernah ngomong sama yang bersangkutan gitu, kasihan Indonesia gitu, kasihan generasi pada anak-anak kalian gitu, besok akan mengalami masa yang sangat berat gitu. Maka kalau bisa janganlah terlalu Chinese centris gitu. Nah ini orang lain ya yang memperhatikan Indonesia, karena dia melihat tahu bahwa Indonesia itu sekarang sudah dalam ancaman besar gitu. Ya, jadi ini, maka kita harus hati-hati ya dengan kondisi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Hurriyah, kemerdekaan. Ya, artinya pemimpin itu harus menjamin kemerdekaan, kebebasan individu untuk tanpa membedakan agama, warna kulit, ras, status sosial, dan seterusnya. Gitu. Kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, berekspresi, gitu ya. Ini penting. Gitu. Memang Indonesia secara de facto sudah merdeka, tetapi secara de jure, secara esensial sebenarnya belum merdeka. Ekonomi sekarang sudah dikuasai asing. Gitu ya. Kita sekarang tidak bisa bebas mengkritik, memberikan masukan-masukan gitu. Bahkan kalau sekarang ini kita terlalu keras mengkritik pemerintah, bisa-bisa nanti diciduk gitu oleh mereka. Ya, jadi seperti itu. Padahal itu benar, meskipun itu benar ya, yang disampaikan itu benar, itu terjadi. Bahkan tadi ada sebuah kasus yang disampaikan oleh teman Anda di kelas lain yang menyatakan bahwa dulu ada sebuah kasus yang viral itu ya. Seorang guru dia memposting jalannya yang rusak gitu ya di media sosial, dan akhirnya apa? Kepala desanya nggak terima gitu ya. Kemudian malah dilaporkan. Padahal kan menyampaikan baik gitu ya. Nah, berarti di situ kepemimpinan di wilayah tersebut nggak benar gitu. Ada sesuatu yang nggak berjalan dengan seharusnya gitu. Nah, bisa jadi dia memposting itu karena tahu bahwa di situ dana sudah turun, tapi kenapa kok belum direalisasikan gitu. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Nah, makanya di sini pentingnya kebebasan menyampaikan gitu, memberikan kritik gitu. Maka Rasulullah pernah bersabda, berbahagialah orang yang dikritik. Maka para sahabat bertanya, maksudnya bagaimana? Ya karena dengan dikritik itu akhirnya kita bisa mengerti apa kekurangan kita. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah asyura. Di dalam kepemimpinan itu yang paling penting ya dalam Islam itu adalah asyura, musyawarah. Gitu. Ini penting ya. Jadi untuk membuat keputusan itu lebih baik dengan musyawarah. Memilih pemimpin sebaiknya itu juga dengan musyawarah. Tapi kalau di kita karena sistemnya memang tidak dijadikan landasan utama gitu, ya musyawarah itu malah banyak diabaikan gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang ada pada kita. Baik, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan, monggo. Atau menanggapi, merespon, dipersilahkan. Silakan, monggo. Oke. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus nih ya dari Mas Al-Kindi gitu ya. Bertanya tentang surat An-Nisa ya. Ya, surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa. Apakah itu betul surat ayatnya 33? Coba dicek lagi ya. Kalau nggak salah bukan ayat 33 ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Itu kalau nggak salah ayat yang ke 30 kalau nggak salah. Ya 34. Betul. Setahu saya 34. Nah, itu menurut para mufassir itu ada dua pandangan. Jadi sebagian mufassir menyebut bahwa ayat itu adalah berlaku secara umum gitu ya. Mau di rumah tangga, mau dalam konteks yang kenegaraan, maka ayat itu tetap berlaku. Maka pemimpin itu harus laki-laki. Intinya seperti itu. Nah, nanti dapat kita lihat alasan seperti Al-Ghazali, Al-Maududi itu lebih mengacu pada itu. Tetapi
Ada juga yang menyebutkan bahwa ayat itu terkait khusus dengan rumah tangga. Jadi kalau dalam rumah tangga ya pemimpin itu adalah laki-laki. Tapi kalau dalam konteks umum, dalam kemasyarakatan, kenegaraan, maka tidak harus itu. Ya, maka boleh perempuan itu jadi pemimpin kepala negara. Nah, itu menurut beberapa pandangan seperti itu. Nah, kalau saya Mas, kalau saya ini saya pendapat saya juga punya pendapat. Kalau saya selama itu masih ada laki-laki, maka laki-laki itulah yang harus menjadi pemimpin utama. Ya, apalagi dalam konteks negara gitu. Itu lebih baik itu yang kita kedepankan. Saya termasuk mohon maaf ya ini termasuk tidak setuju. Tampaknya di kita ini sekarang sudah mulai karena alasan toleransi, pluralisme gitu ya, liberalisme gitu. Wanita ini akhirnya sekarang bisa melakukan atau dipilih dalam menjadi pemimpin dalam berbagai konteks. Contoh di Amerika ada satu aliran yang dipimpin oleh Aminah Wadud gitu ya. Yang kemarin Aminah Wadud itu diundang oleh UIN Sunan Kalijaga, ya Sunan Kalijaga untuk memberikan kuliah perdana gitu, memberikan ini. Dan kita tahu bahwa salah satu pendapat dari Aminah Wadud. Aminah Wadud itu mengatakan bahwa imam sholat itu tidak harus laki-laki, tapi imam sholat itu boleh perempuan. Khutbah itu juga tidak harus laki-laki, tapi boleh perempuan. Nah ini kan sudah mengkhawatirkan sekali karena alasan mereka adalah emansipasi gitu ya. Nah semata-mata karena itu. Tetapi kita mestinya harus melihat ya, melihat secara jelas rambu-rambu ya usulnya gitu ya. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh pada masa lalu gitu. Nah saya kira seperti itu Mas. Jadi menurut pendapat saya selama itu masih ada laki-laki yang memiliki kapasitas untuk itu, saya lebih cenderung bahwa untuk menjadi konteks ayat itu adalah berlaku umum, baik itu dalam rumah tangga maupun juga dalam konteks yang umum gitu. Jadi seperti itu, tidak hanya dalam konteks rumah tangga saja. Makasih Mas. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain monggo silakan kalau ada yang ingin menanggapi atau bertanya. Pak, izin bertanya Pak. Oke, mangga Mas Evan. Sebelumnya mohon maaf Pak, apakah kedengarannya Pak suara saya Pak? Alhamdulillah kedengaran Jelas, Pak. dengan baik ya. Oke, gini Pak. Kan tadi Bapak menjelaskan tentang kepemimpinan. Mengenai kepemimpinan kan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran telah dijelaskan Pak ya. Dulu Pak, ketika kemarin lah Pak, ketika saya masih di pesantren, kan banyak tafsiran tentang kepemimpinan. Jadi bahwasanya kalau ada orang hanya menafsirkan secara akal, itu kan tidak bisa Pak, harus bisa dapat dari referensi atau takbir dari salafus soleh ataupun dari para ulama terdahulu atau Pak. Tidak bisa ditafsirkan secara masuk akal saja, tidak bisa Pak ya. Betul. Jadi kan sekarang kita banyak Pak Ustadz, padahal Bapak tahu Ustadz tuh kalau di luar negeri itu julukannya kan profesor Pak. Namun kalau di Indonesia Ustadz tuh populer sekali ketika dia sudah naik haji ataupun naik sudah umroh tuh dipanggil Ustadz. Lah, bagaimana Bapak mengenai tentang kepemimpinan ataupun Ustadz, cara mensyiarkan kepemimpinan itu Pak di masyarakat sekitar Pak? Oke, terima kasih Mas Irfan. Saya sepakat dengan penjenengan bahwa untuk menafsirkan itu harus ada marojiknya yang jelas gitu ya. Kalau itu ayat itu ya bisa tafsir dari ayat per ayat, bisa juga dari hadis gitu ya yang menjelaskan tentang itu, dan juga dari para ulama salafus soleh gitu. Nah itu saya sangat setuju gitu. Makanya kalau di sekarang ini kan banyak muncul para orang-orang yang mengaku ya mungkin sebagai ahli ustadz gitu. Tapi tafsirannya sama sekali tidak ada rujukannya di dalam ayat Al-Quran, menggunakan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis gitu ya. Nah menurut saya
Kalau yang seperti itu harus hati-hati. Ya, jadi meskipun dia populer ya, terkenal di tempat kita, menurut saya tidak harus diikuti. Seperti tadi yang saya sampaikan dalam surat An-Nisa, menjelaskan surat An-Nisa ayat 59 tadi. Maka ketika dia memposisikan diri atau diposisikannya, bukan hanya memposisikan, tapi diposisikan oleh orang, sebagian orang, dia sebagai ustadz atau apa. Tetapi pandangannya itu justru bertentangan dengan nas yang qat'i dari Al-Quran maupun Al-Hadis, menurut saya tidak harus diikuti. Ya, jadi tidak harus diikuti. Kita lebih baik kembali kepada teksnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu yang menjadi rujukan utama. Karena apa? Kalau saya punya dasar begini. Rasulullah itu pernah bersabda, aku tinggalkan 2 perkara, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, selama berpedoman pada 2 hal itu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis gitu ya. Kemudian ada hadis lain yang juga penting gitu ya. Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun gitu. Jadi kalau seseorang itu melakukan sebuah amalan ya, apakah itu dari pemikiran atau mungkin dari sebuah konsep yang kemudian itu menjadi sebuah sikap dan perilaku, tetapi tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah atau dalam referensi-referensi yang itu dinaskan di dalam ajaran Islam, maka fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Nah, itu yang perlu kita jadikan rambu-rambu gitu ya. Jadikan rambu-rambu. Maka kita harus betul-betul hati-hati dalam konteks ini. Nah, menurut saya seperti itu, Mas. Ya, sehingga dalam konteks memaknai seperti itu, apalagi sekarang di era liberalisasi ini, dan memang banyak tujuannya itu memang mau mengkaburkan gitu ya, mau menghilangkan konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, dan diganti dengan konsep-konsep yang lebih aktual berdasarkan pemahaman nalar logika biasa gitu, atau tanpa lebih mengedepankan pada mufasir-mufasir yang memang sudah diakui gitu, maka itu harus hati-hati. Jadi ini sangat berbahaya bagi masa kita ke depan kita gitu ya. Menurut saya seperti itu, Mas Irfan. Halo, Mas Irfan. Baik, Pak. Ini Pak, boleh saya menanggapi lagi, Pak? Boleh, monggo silakan. Terkait tadi tentang seorang pemimpin yang ketika dia menjabat, dia tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Ya, Pak. Seperti daya Pak, karang Imam Ghazali, kemudian dicari lagi ada syarahnya Marqul Ubudiyah, karangannya sama aja seperti Imam Ghazali, dikatakan bahwasanya kan ada seorang pemimpin ataupun dinamai dengan ulama su, oke Pak. Nah, kan kalau ulama su kan niatannya dia terkait dengan dunia, namun untuk urusan pribadi. Lah, bagaimana Bapak tanggapannya mengenai entah di Indonesia, di luar kan sekarang banyak Pak ulama su yang telah beredar sekarang. Ya, saya kira kalau memang seperti itu, ya kita wajib untuk tidak mengikutinya, dan bahkan ya kita wajib untuk kalau kita tidak memiliki kapasitas untuk bisa mengoreksi langsung, ya kita mencari orang yang memang memiliki kapasitas untuk bisa menasihatinya gitu. Intinya seperti itu. Ketika sebagaimana hadis itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi dzalika adhaful iman. Artinya seperti itu. Jadi ketika kita memang tidak memiliki kapasitas untuk itu, kita mencari orang yang memiliki kapasitas dan kita meminta bantuan, berdiskusi terlebih dahulu. Ini sebaiknya bagaimana? Ini kan masuk kategori yang ulama su. Dia menyalahi gitu ya, menyalahi hukum-hukum yang sudah qat'i mamanya ya. Apalagi yang sudah qat'i berani menyalahi, wah itu sudah tidak perlu
rekomendasi lagi. Sudah tinggalkan saja gitu ya. Meskipun dia punya jabatan atau kedudukan. Nah, salah satunya ya kita harus berusaha untuk tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar melalui dengan berbagai cara tadi, yang tentunya kalau kita memang tidak punya kapasitas, kita mencari orang yang memiliki kapasitas atau menitipkan pesan kepada orang yang memiliki kapasitas untuk bisa mengingatkan hal itu. Nah, saya kira mungkin itu yang terjadi. Karena memang di akhir zaman kan dulu pernah diberikan sinyalemen oleh Ali bin Abi Thalib bahwa akhir zaman itu nanti ada beberapa tanda gitu ya. Salah satunya besok Islam itu tinggal nama ya, Quran tinggal tulisan gitu ya. Terus banyak dibangun masjid tapi kering jamaahnya gitu ya. Terus akan muncul ulama ulama su itu yang fatwanya justru tidak membawa kemanfaatan tapi banyak membawa madharat. Nah, saya kira itu sudah jelas bahwa di masa-masa sekarang ini memang muncul gitu. Dan kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran dari tarikh yang sudah pernah ada di dalam kekhalifahan yang pernah lahir ya. Penyebab dari kehancuran khalifah-khalifah yang ada itu, kekhalifahan yang ada itu adalah dulu para pemimpinnya itu lebih menggandeng ulama-ulama su. Ulama-ulama su. Sementara ulama-ulama yang lurus itu bahkan dipenjarakan seperti kita tahu ya. Yusuf Qaradawi dan juga ulama-ulama zaman dulu itu yang baik-baik ya, seperti juga salah satu ahli hadis gitu ya, imam yang 4 itu kan dulu juga pernah ya diperlakukan sangat tidak adil oleh pemimpin saat itu karena dia memilih yaitu ulama yang cenderung bisa mengikuti kemauan dari pemimpinnya pada waktu itu. Nah, akhirnya kan terjadi kehancuran. Penyebab kehancuran itu ya salah satunya adalah karena ulama-ulama su itu. Bahkan Rasulullah pernah bersabda kan dulu, ulama dan umara itu mestinya kan bersatu ya. Tapi kalau mereka sudah saling memisahkan diri, maka itu awal dari sebuah kehancuran. Atau mereka mungkin juga masih bersama, tapi ulama yang direkrut itu adalah ulama-ulama yang su gitu ya, ulama-ulama yang tidak baik gitu ya. Maka ya akan menjadi kehancuran juga. Nah, oleh karena itu menurut saya ini ya menjadi perhatian kita diberi akal, pikiran, maka kita bisa juga melihat ya. Mudah-mudahan Allah itu selalu menunjuki kita itu dengan kebenaran. Makanya di awal dulu saya sampaikan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi supaya Allah itu menunjukkan kepada kita bahwa yang benar itu benar dan diberikan kekuatan untuk melaksanakannya, dan yang batil itu batil dan diberikan kekuatan untuk menjauhinya, bahkan juga kalau bisa melakukan perubahan terhadap hal itu. Nah, inilah saya kira menurut saya Mas, jadi ini penting buat kita, dan Mas Irfan saya kira juga apalagi sudah punya bekal nih bisa menilai dengan kapasitas yang ada sekarang dan bisa membedakan mana yang kategorinya ya su, mana yang ulama yang soleh ya, ulama yang baik gitu ya, yang perlu kita ikuti. Bahkan Imam Syafi'i kan dulu pernah memberikan wanti-wanti kan, besok ikutilah ulama yang dibenci gitu ya, ulama-ulama yang dibenci oleh pemerintah kan begitu. Sekarang kan banyak ya di kita ini ada dah tanda-tandanya gitu ya. Penjelasan nanti bisa lihat sendiri lah. Banyak sekali Pak. Ya. Banyak banget. Ya. Jadi ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang benar-benar berpegang teguh, dia tidak meninggalkan Quran dan Sunnah di dalam memberikan nasihat, memfatwakan sesuatu, malah sekarang apa istilahnya itu diintimidasi, kemudian dipersekusi dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, dan itu sudah diberikan rambu-rambu oleh Imam Syafi'i, dan kita tahu di Indonesia itu lebih mengikuti mazhab Syafi'i kan. Ya, oleh karena itu ya menurut saya pedoman kita lah di dalam hidup dan kehidupan kita, termasuk di dalam menjalankan praktik kepemimpinan dalam kehidupan nyata kita. Saya kira gitu Mas Irfan. Ada lagi yang lain, Mangga? Boleh itu Pak, satu lagi aja Pak.
Oh, Pak. satu lagi. Oke, satu lagi. Monggo nanti habis itu gantian. Monggo silakan. Kan terkait Islam pun datang secara global, secara asing. Maka nanti ketika keluar itu juga asing. Nah, Betul. yang saya pertanyakan, apakah nanti kita asing juga, Pak? Apa kita juga disebut sebagai global, gitu, Pak? Ya, itu hadis itu sangat populer dan kemudian menjadi panduan saya di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Kita jangan merasa risau karena memang Rasulullah sudah memberi rambu-rambu. Islam itu awalnya itu adalah mula-mula asing dan suatu saat nanti akan menjadi asing. Dan berbahagialah al-ghuraba. Siapa? Yaitu kata para sahabat, siapa itu wahai Rasulullah? Nah, maka Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku. Gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Intinya orang yang masih tetap setia mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, ya, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, di saat orang lain itu sudah mulai meninggalkannya. Gitu. Contoh ya dalam kehidupan yang sederhana. Dalam kehidupan sekarang ini dengan alasan pesta, standing party gitu. Kalau dalam Islam standing party itu makan, minum sambil berdiri itu diajarkan nggak oleh Rasulullah? Tidak. Tidak. Tapi prakteknya gimana sekarang? Kalau Anda tidak mengikuti itu, Anda ketinggalan zaman. Anda ini orang jadul. Ya gitu kan, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita memang punya prinsip, kalau saya sudah biasa, dan saya berusaha istiqomah, kalau umpamanya memang tidak disediakan, ya saya akan tetap ambil, minum, tapi sambil duduk. Dimanapun saya bisa duduk. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, lebih baik enggak. Jadi umpamanya di pesta pernikahan. Ya yang penting apa? Kita datang mendoakan. Intinya mendoakan itu kan. Nah setelah itu langsung pulang, selesai gitu ya. Nah itu salah satu contoh. Mungkin kita dianggap asing, aneh, kok itu aneh-aneh sih si A itu ya, tidak seperti biasanya orang pada apalagi tangan kiri lagi, aduh, terus tidak dihabiskan lagi, semuanya dicicipi tapi tidak dihabiskan. Itu kan jelas sudah banyak karena Rasul kan di dalam Islam berbuat sesuatu yang mubazir itu kan dilarang gitu ya. Di dalam Al-Baqarah itu kan ada itu. Nah ini kan contoh gitu ya. Nah oleh karena itu dalam konteks seperti itu, ya menurut saya, ya kita jangan risau dengan nanti predikat itu, karena apa? Prinsipnya kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Biarlah kita dikatakan mungkin jadul, nggak modern, atau apalah istilah-istilah yang sekarang populer bagi anak-anak muda gitu. Tapi demi kita mempertahankan tadi prinsip gitu ya. Nah ini penting dalam kehidupan kita karena memang Rasul sudah memberi jaminan gitu, memberi jaminan dan jaminan Rasulullah itu pasti gitu ya. Nggak ada jaminan Rasul itu yang tidak pasti. Pasti kita akan diuntungkan, akan diberikan kebahagiaan ketika mengikutinya. Saya kira seperti itu. Gitu Mas Irfan? Terima kasih Pak. Oke, ya silakan monggo Mbak Seni ya kalau masalahnya mau bertanya tadi kayaknya. Ya Pak, tadi ini mengenai kepemimpinan ya Pak ya. Oke, mangga. Dilihat dari kepemimpinan itu sendiri kan, diri kita masing-masing adalah pemimpin bagi diri kita gitu. Tadi dari pengertian Davis, kemampuan untuk mengajak orang lain mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. Dari segi misal dalam suatu organisasi, kita sebagai pemimpin. Nah, pemimpin kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin bertanggung jawab, terus memberi motivasi kepada anggotanya. Sedangkan anggota tersebut kayak kurang diajak kerjasama gitu Pak. Bagaimana cara kita sebagai pemimpin tersebut untuk mengatasi solusinya gitu Pak, untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Ya, saya kira bagus ya, bahwa dalam konteks kepemimpinan kita memang tidak bisa sendiri ya, tapi kita melibatkan orang lain. Karena memang dalam berbagai definisi tadi itu lebih banyak dikaitkan dengan dalam struktur organisasi ya. Jadi dalam organisasi. Tapi dalam konteks Islam sendiri sebenarnya kepemimpinan itu kan juga bisa menyangkut aspek pribadi. Ya. Karena Rasulullah pernah menyampaikan bahwa
kepemimpinan itu ya salah satunya itu adalah memimpin diri sendiri. Makanya kalau orang itu bisa sukses memimpin dirinya, bisa mengendalikan hawa nafsunya, insya Allah dia akan bisa lebih sukses mengendalikan orang lain. Gitu. Tentu dalam konteks ini, ketika dia memiliki kapasitas sebagai seorang pemimpin, dia akan mampu, pertama dia menunjukkan bisa memulai dari dirinya sendiri, ibda' binafsi. Ya. Jadi dia memberi contoh dari dirinya, dan kemudian dari contoh itulah kemudian dia bisa mengajak orang lain. Tetapi dalam konteks itu, karena yang kita ingin pengaruhi gitu ya, yang kita ingin motivasi, yang kita ingin koordinasi, yang kita ingin manage itu adalah orang yang dia juga punya kepentingan, punya kemauan, punya prinsip, maka itu tidak mudah. Seringkali kita dibenturkan ada pihak-pihak lain yang kita ajak tapi malah justru berbalik. Nah, yang paling penting adalah kita sudah bisa menunjukkan kepada mereka bahwa kita sudah memberi contoh yang baik, kemudian kita sudah bisa menggunakan ajakan-ajakan yang baik, dan kemudian ketika mereka itu tidak mau, ya sudah, yang penting kita sudah menyampaikan berbagai konsekuensi yang akan dia dapat ketika mereka tidak mau mengikuti ajakan-ajakan kita. Ya, karena Rasulullah sendiri berdakwah orang yang terbaik aja banyak juga yang masih menolak, apalagi kita kan prinsipnya seperti itu. Ya, yang paling penting adalah seorang pemimpin itu tidak boleh putus asa. Tetap berusaha untuk mengajak dan mengajak gitu ya. Nah, itu yang paling penting seperti itu. Sehingga tidak perlu harus putus asa ya. Kalau umpamanya salah satu caranya, oh si A itu kenapa kok diajak nggak bisa? Anda tahu, ada orang yang dapat mempengaruhi dia. Dia coba Anda mengajak orang lain, lewat orang lain itu untuk mengajak orang yang bersangkutan. Nah, itu salah satu caranya. Kalau itu nggak berhasil, ya sudah. Kita dengan berdoa aja ya. Ya, mudah-mudahan suatu saat dia akan bisa mengerti dan kemudian mengikuti. Karena apa yang saya sampaikan, yang kita lakukan itu adalah insya Allah baik. Gitu. Ijtihad kita adalah ijtihad yang baik. Saya kira begitu Mbak Jenny ya. Karena memang kita tidak bisa memaksa juga hati orang lain ya. Rasulullah aja ketika mengajak pamannya itu ya nggak bisa kan? Maka dijawab oleh Allah, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu itu tidak mungkin mengajak atau memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk itu hanyalah Allah. Allah lah yang bisa menunjuki siapa yang dikehendakinya. Kira-kira seperti itu ya. Yang penting kita tetap ikhtiar dengan maksimal. Begitu Mbak Jenny? Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Nah ini sekedar untuk memberikan gambaran. Ini kalau tentang kepemimpinan Islam ya. Ini saya ambilkan dari salah satu definisi dari buku kepemimpinan yang ada di UII gitu. Dulu yang buku kepemimpinan Islam itu. Yaitu kegiatan menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata kuncinya, kepemimpinan Islam itu adalah mengambil jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengajak kepada sesuatu, tetapi sesuatu itu justru dibenci atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus hati-hati. Yang intinya itu bukan termasuk kriteria kategori dalam konteks kepemimpinan Islam. Lupa kenapa kok Bapak menyebutkan ini, padahal konteks kita kan kepemimpinan pendidikan secara umum. Saya tidak bisa melepaskan bahwa kita ini adalah berada dalam institusi pendidikan Islam, dan kemudian kita sendiri adalah sebagai seorang Muslim. Maka prinsip itu harus tetap kita miliki, harus kita punyai. Oleh karena itu, kepemimpinan Islam adalah mengacu pada dua fungsi, yaitu sebagai khalifah dan Abdullah. Sebagai khalifah, kita adalah menjadi wakil Allah, sedangkan sebagai Abdullah, kita memiliki kepatuhan, kewajiban secara totalitas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, inilah beberapa hal yang penting, sehingga ini sekitar pendapat saja ya. Jadi itu beberapa pandangan yang terkait dengan kepemimpinan. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan ini sambil
kita membahas tentang ini prinsipnya. Ini tentang prinsip karena kita juga penting bahwa prinsip itu harus kita punya ini, dan dalam konteks kepemimpinan kita harus memiliki prinsip ini. Nah, prinsip ini yang seharusnya memang kita bahas pada kesempatan hari ini. Apa itu prinsip? Ya, prinsipal. Ya. Kalau prinsipal itu kepala sekolah, tapi kalau prinsipal itu prinsipnya. Ya. Principle is a fundamental truth or a proposition that serves as the foundation for a system of belief or a behavior or for a chain of reasoning. Jadi sebenarnya di sini kata kuncinya adalah sebuah ya kebenaran ya yang mendasar gitu. Ya. Jadi menjadi fondasi dari sistem kepercayaan atau keyakinan gitu. Nah, yang mendasari ini ya alasan-alasan gitu ya. Itu salah satu definisi ya. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa prinsip itu adalah sebuah ide dasar ya, atau aturan yang menjelaskan atau mengendalikan bagaimana sesuatu itu terjadi atau berjalan atau bekerja gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ini yang lebih banyak saya pakai itu adalah yang ketiga. Principle is a moral rule, ya, or belief that help you know what is right and wrong, and that influences your action. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini sebuah aturan moral atau sebuah keyakinan yang membantu Anda mengetahui benar salah gitu ya. Yang benar dan yang salah, dan mempengaruhi tindakan Anda. Nah, sering juga disebut dengan sebuah kebenaran dasar atau teori gitu, atau sebuah ide yang membentuk dasar dari sesuatu gitu. Nah, ini prinsip gitu ya. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu disebut dengan asas prinsip itu, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam konteks kepemimpinan gitu ya, kita harus punya asas gitu, harus punya landasan gitu, yang itu menjadi dasar kita berpikir, bertindak gitu ya, bersikap gitu ya. Nah, itu harus punya. Setiap orang harus punya itu. Nah, kemudian menurut bahasa Arab ini penjelasannya ada percept, base, origin, essence, source, fundament. Ya. Dengan demikian prinsip merupakan dasar atau landasan yang dimiliki seseorang yang menjadi pedoman acuan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, dalam hidup dan kehidupan ini kita perlu nggak punya prinsip? Halo? Perlu, Kak. Kehidupan kita perlu punya prinsip nggak? Perlu, Pak. Sangat perlu. Sangat perlu. Ya, kalau kita tidak punya prinsip itu nanti kita akan dimainkan orang, akan menjadi tempat gitu atau sebagai lahan bagi orang lain untuk ya mempengaruhi kita gitu. Kita boleh dipengaruhi orang lain dan kita mengikuti selama itu sesuai dengan prinsip kita. Kalau memang tidak sesuai dengan prinsip, ya kita bisa menolak, kita bisa bahkan mengajak orang yang mempengaruhi kita gitu kan, seperti itu. Nah, inilah hal penting ya dalam konteks prinsip. Kemudian dari sini maka sumbernya itu kalau kita ya kan sebagai seorang muslim ya tidak boleh tidak. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Bisa ditambah dengan ijma, qiyas gitu ya. Maslahah mursalah gitu ya. Al-urf, ya, kemudian ya macam-macam ya. Yang contoh yang itu memang menjadi landasan ya di dalam konteks landasan dalam ajaran Islam. Tapi utamanya ya Al-Quran dan Al-Hadis itu, atau As-Sunnah. Ini prinsipnya tadi sudah saya enggak jelaskan lebih lanjut.
Nah, itu kemudian, nah prinsipnya itu yang menjadi prinsip dalam kepemimpinan Islam itu yang harus kita pegang teguh, dan ini harus kita pakai dimanapun kita berada, termasuk dalam konteks institusi. Nanti kalau ini ada, maka kita harus tetap menggunakan ini. Pertama adalah kita harus menghadapkan jadi prinsip al-adalah, al-musawah, at-ta'adudiyah, kemudian asyura dan al-huriyah. Kemudian yang kedua, tidak mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Ini penting. Ya, ini penting banget ini. Bagi kita sebagai seorang muslim, ini Quran sangat banyak itu menjelaskan tentang hal ini ya. Maka kita harus hati-hati. Kalau kita menjadi seorang muslim ya tidak boleh menyalahi panduannya gitu ya. Nah, kemudian setiap kelompok harus mengangkat pemimpin ya. Jadi kalau ya bisa jadi pemimpinnya itu adalah kita, atau yang paling tidak ada yang diangkatnya. Jadi nggak boleh tanpa ada pemimpin. Nah, makanya ada suatu pernyataan yang disampaikan oleh kalau tidak salah itu dari seorang Khalifah Umar bin Khattab. Laisal Islam illa biquatin gitu. Tidak ada Islam kecuali dengan kekuatan gitu. Wala quwata illa bi umaratin, dan tidak ada kekuatan kecuali harus ada pemimpinnya gitu ya. Nah, wala quwata illa bi taatin. Dan tidak ada kepemimpinan kecuali memang harus ditaati, harus ada ketaatan. Sebuah kepemimpinan tidak ada ketaatan nggak akan bisa berjalan. Tapi yang paling penting adalah di akhir itu wala ta'ata illa bi ta'atillah. Dan tidak ada ketaatan kecuali dalam kepemimpinan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya. Jadi seorang pemimpin itu ya yang terbaik itu adalah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling berprinsip dengan prinsip ajaran Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam dan dicontohkan oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pemimpin harus diterima dan dicintai. Ini sesuai hadis nih ya. Kemudian jadi pemimpin itu memang harus orang yang diterima dan dicintai. Pemimpin harus ahli pada bidangnya. Sudah jelas kalau pemimpin bukan yang ahlinya, maka kata Rasul adalah fangtadhiris sa'ah. Maka tunggulah kehancurannya. Ini rambu-rambu yang penting bagi kita. Mengutamakan dan membela serta mendahulukan kepentingan umat. Ini terbukti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau wafat. Ada 3 hal yang disampaikan, yang keluar dari lisan beliau. Pertama apa? Yang pertama itu adalah jangan tinggalkan sholat. Halo? Ya, jangan tinggalkan sholat. Ya. Kemudian yang kedua, muliakan wanita. Ya, muliakan wanita. Kemudian yang ketiga, ummati, bahkan kata ummati itu sampai tiga kali. Ya, artinya apa? Rasul itu lebih memikirkan umatnya. Bahkan besok di dalam sebuah riwayat, dalam satu tafsir dijelaskan juga, di dalam Ibnu Katsir itu disebutkan ketika nanti berbangkit, orang yang pertama kali nanti dibangkitkan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah nanti sudah dibangkitkan setelah kehancuran alam semesta ini, maka yang ditanyakan pertama siapa? Umat oleh Rasul. Bukan bagaimana dirinya atau keluarganya, umatnya ya termasuk itu yang di luar beliau. Jadi itulah maka seorang pemimpin maka harus mengutamakan umat. Nah ini. Nah kemudian yang berikutnya ini saya sampaikan dulu. Kemudian tidak otoriter ya. Ini pemimpin itu tidak otoriter, arogan, sewenang-wenang serta fanatik terhadap golongan. Jadi
ini memang harus bisa duduk di tengah-tengah gitu ya. Harus bisa memposisikan di tengah-tengah, mengakomodir semuanya. Tentu yang diakomodir itu adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip, sesuai dengan kemaslahatan gitu ya. Jadi seperti itu. Tidak boleh hanya untuk kepentingan menyenangkan semua orang, itu nggak boleh. Kemudian harus sehat dan kuat. Kemudian memiliki 4 sifat Rasul, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Saya kira ini sangat jelas. Kemudian yang berikutnya, prinsip ini kepemimpinan yang efektif menurut Stephen Covey itu ada 8. Ya, yang pertama adalah terus belajar. Kemudian berorientasi pada pelayanan. Inilah yang melahirkan nanti konsep servant leadership, memancarkan energi positif. Ya. Kemudian ini positive thinking, mempercayai orang lain, hidup seimbang, ya, sesuai dengan surat ke-28 ayat 77, melihat hidup sebagai petualangan, ya, surat Al-Baqarah ayat 201 itu. Kemudian sinergik gitu ya. Tapi melihat hidup sebagai petualangan itu konsepnya Stephen Covey. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim bukan itu. Hidup itu adalah sebagai ibadah gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Inna sholati Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang terakhir itu menurut Stephen Covey terus untuk memperbaiki diri. Ya, jadi tidak berhenti gitu. Oke, sedikit lagi kemudian nanti saya jawab pertanyaannya. Ini menurut Ari Ginanjar bahwa pemimpin sejati adalah seorang yang selalu mencintai dan memberi perhatian kepada orang lain. Sehingga ia dicintai, memiliki integritas yang kuat, ya, sehingga ia dipercaya oleh pengikutnya, selalu mengajari dan membimbing pengikutnya, memiliki kepribadian yang kuat dan konsisten, dan yang terpenting adalah memimpin berlandaskan suara hati yang fitrah. Kalau suara hati yang fitrah itu kan pasti sesuai dengan hati nurani. Hati nurani itu tidak menyimpang. Hati nurani itu menjadi hilang ketika dia banyak bermaksiat. Kalau orang itu senantiasa berpedoman pada hal-hal yang baik dan berpedoman pada prinsip ajaran Islam, insya Allah akan selalu ditunjukkan, gitu ya, akan selalu ditunjukkan. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam surat apa itu? Di dalam surat Al-Anfal ayat 25 itu dia akan mendapatkan furqona, ya istilahnya, yaitu hal yang bisa membedakan mana yang batil dan mana yang salah. Gitu. Akan ditunjukkan dengan kebenaran gitu ya. Furqona gitu ya. Itu di dalam surat Al-Anfal ayat ke-25. Oke, baik. Kemudian menurut Mustafa Mashhur itu seorang pemimpin itu paling tidak ada 9 ya. Pertama, agar ini bisa sukses gitu. Pertama, ikhlas karena Allah, memiliki kepekaan terhadap pengawasan Allah, selalu memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap keadaan dan aktivitasnya. Memiliki tanggung jawab selalu menjaga diri dan amanah, memberikan porsi besar untuk pendidikan anggota dan menyiapkan generasi, kemudian menjalankan kasih sayang kepada seluruh anggota. Jadi, seorang pemimpin itu harus betul-betul tidak membeda-bedakan. Semuanya itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kesuksesan dia itu adalah kesuksesan karena orang lain gitu ya. Jadi sehingga ini harus ditanamkan seperti itu. Mampu merencanakan program dengan tepat, strategi, sumber dananya, serta mampu memanagenya gitu ya. Jadi jangan sampai kita mampu mencari dana tapi digunakan semaunya gitu, tidak boleh. Jadi tetap harus sesuai dengan peruntukannya. Mampu membangun iklim saling percaya, positive thinking atau husnudzon. Nah, ini penting. Jangan suudzon dulu, ya, tapi husnudzon dulu. Kemudian bersungguh-sungguh menyalakan cita-cita ya. Bersungguh-sungguh menyalakan cita-cita, mengukuhkan tekad dan membangkitkan harapan kepada anggota atau jamaah. Nah, ini kalau mau sukses gitu ya, mau sukses sebagai seorang pemimpin gitu ya. Kemudian syarat ini menjadi pemimpin dalam Islam bukanlah hal sederhana dan mudah, tetapi harus memiliki syarat sesuai ajaran Islam. Karena pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar, bukan hanya tanggung jawab pada orang-orang yang dipimpinnya, pribadinya, tetapi lebih dari itu, yaitu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kemudian seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kapasitas pribadi, fisik, jasmani yang sehat, intelek, tetapi juga harus memiliki integritas keislaman yang kuat, soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Ini syarat-syaratnya menurut beberapa tokoh gitu ya. Menurut Al-Ghazali, syaratnya itu seorang pemimpin itu harus merdeka. Bukan boneka. Atau orang yang bisa disetir gitu ya. Laki-laki, mujtahid, berwawasan luas, atau mu'alim, adil, dewasa, bukan perempuan ya. Orang yang buta, anak-anak yang fasik, orang jahil dan pembiu. Nah, ini syaratnya gitu. Menurut Al-Maududi, beragama Islam laki-laki dewasa, sehat jasmani dan rohani, warga negara yang baik, dan yang terakhir adalah soleh. Jadi kalau mau diringkas itu syarat pemimpin itu ada 3 kriterianya, mujtahid, mu'alim, ahlul ibadah. Inilah yang saya kira penting dalam hidup dan kehidupan kita. Seorang pemimpin harus memiliki hal itu. Tentu yang sebenarnya masih banyak kriteria, tapi ini untuk kajian kita saja ya, sehingga paling tidak ketika kita sudah memiliki ini ya semuanya ini insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan di dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang khalifah fil ardh gitu ya. Baik, amin ya. Kemudian ada pertanyaan ini, apakah prinsip dari kepemimpinan dibangun oleh pemimpin tersebut atau dibangun bersama dengan para jamaah? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi seorang pemimpin yang baik itu tidak mesti bahwa semua ide itu dari dia. Bisa jadi ide-ide itu dari orang lain. Coba kita lihat ya, kaitannya dengan konteks musyawarah juga ya. Ketika perang Khandaq itu ide perang Khandaq itu sesungguhnya dari siapa? Sahabat Salman Al-Farisi ya, mantan Yahudi ya, yang kemudian dia menjadi Muslim dan sangat kuat di dalam membela Islam dan memiliki strategi yang sangat luar biasa. Dan dalam perang Khandaq itu dulu umat Islam memperoleh kemenangan gitu ya. Jadi tidak kalah gitu ya. Jadi tidak kalah gitu ya. Itu karena strategi yang dibangun oleh Salman Al-Farisi atau diusulkan oleh Salman Al-Farisi dan kemudian diputuskan oleh Rasulullah sebagai semacam konsep gitu ya, prinsip yang dipakai pada saat itu. Nah, kalau prinsip, saya kira yang namanya prinsip itu sesungguhnya dalam arti yang umum kita sebagai seorang Muslim ya prinsip-prinsip Islam itulah yang itu mestinya menjadi bagian dari semuanya. Ya, setiap insan harus memiliki itu. Tetapi ada prinsip-prinsip tertentu yang kemudian itu dibangun secara bersama-sama. Contoh ya, sebuah prinsip dalam sebuah institusi, nanti lembaga pendidikan yang dibangun oleh itu. Prinsip, semua sivitas akademika di lembaga ini harus semuanya hafal juz 30 umpamanya. Itu kan jadi sebuah prinsip ya. Prinsip, kalau tidak itu berarti nggak bisa. Nah, itu artinya apa? Disepakati bersama. Semua yang ada di situ harus melakukan itu. Itu minimal kan sebenarnya, minimal gitu ya. Kemudian yang kedua harus selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Apakah itu sunnah dalam puasa, sunnah dalam sholat gitu ya, termasuk sunnah-sunnah lainnya yang itu disunahkan oleh Rasul. Itu harus dijalankan umpamanya seperti itu. Kalau umpamanya dia tidak menjalankan, di situ punya prinsip pokoknya harus mengganti, harus membayar dengan semacam pengganti gitu ya. Seperti Umar bin Khattab ketika dia tidak bisa mengikuti jamaah karena dia mengurusi kebunnya, maka seluruh hasil kebunnya kemudian dihibahkan atau disodakohkan gitu ya. Nah, umpamanya kayak gitu ada pengganti-pengganti. Itu menjadi prinsip dalam sebuah organisasi itu. Ya tentu sesuai dengan konteks yang ada di situ. Contoh lain, bahwa semua yang ada di institusi ini yang Muslim harus berpakaian muslimah, gitu ya, yang putri. Yang laki-laki harus berbusana
muslim, harus pakai gamis umpamanya, itu menjadi sudah prinsip, itu harus dipegang teguh, itu diputuskan bersama. Maka ketika seperti itu berarti menjadi prinsip yang dibangun secara bersama-sama. Bisa jadi prinsip itu memang sudah given dan itu harus kita miliki, sehingga itu sifatnya itu adalah menjadi umum dan itu harus tetap dipakai gitu ya. Seperti prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi. Tetapi ada juga prinsip yang memang disepakati bersama-sama, ya, yang dibangun untuk menguatkan institusi dan menjadi ciri khas dari sebuah institusi yang dibangunnya. Nah, ini ada juga yang seperti itu. Nah, oleh karena itu ini bisa dua-duanya, Mas. Ya. Jadi bisa dua-duanya. Jadi bisa memang dibangun bersama jamaahnya, bisa juga memang dibangun dari pemimpinnya sendiri atau memang bersifat umum. Saya kira seperti itu, Mas. Mas Fahrul tadi? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Any question again? Pak, boleh tanya, Pak? Oh, boleh. Silakan, Mas Raihan. Jadi begini, Pak. Menurut saya ini berdasarkan yang saya lihat dari lingkungan sekitar saya, Pak. Oke. Jadi keseringan yang saya lihat itu, Pak, pemilihan terhadap pemimpin itu, Pak. Jadi pemimpin yang dipilih itu berdasarkan kriteria yang misalnya di dalam suatu organisasi, orang yang tertua di organisasi itu gitu, Pak. Jadi seakan-akan itu demi untuk menghormati orang yang lebih tua di dalam lingkup itu gitu, Pak. Orang yang udah lebih berpengalaman, padahal belum tentu orang yang lebih tua itu memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh lingkungan itu gitu, Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pemilihan ketua secara seperti itu gitu, Pak? Kan terlebih lagi itu tuh pemilihannya bisa jadi itu bukan berdasarkan dari riset yang diperlukan gitu, Pak. Oke. Mungkin begitu, Pak. Ya, baik. Saya kira ini kasus yang ditanyakan Mas Raihan itu memang sangat umum, terutama di sekitar kita ya. Nah, apalagi mungkin juga ini faktor kultur itu budaya itu yang menjadi salah satu kendala gitu. Termasuk juga dalam pemilihan takmir atau apa yang sejenisnya lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu memang harus ada strategi, Mas, menurut saya. Jadi strategi yang dikembangkan ketika yang seperti itu harus ada sebuah ide, gagasan yang kuat. Pertama, demi untuk menghormati, karena ini untuk menghormati, maka orang yang tadi yang bisa dikatakan yang sudah tua, yang mestinya secara kapasitas, kemudian kualifikasi, dia sebenarnya tidak sebaik kandidat lain, maka kita bisa fungsikan. Kalau dalam sebuah struktur organisasi, kita jadikan dia itu tetap tanpa mengurangi rasa hormat, kita jadikan dia penasehat. Umpamanya kayak gitu ya, pelindung gitu. Sehingga ketuanya itu kita bisa pilih gitu ya, kita pilih itu untuk diposisikan itu adalah orang lain yang memang sesuai dengan konsep dan juga lebih bisa diterima dan memiliki kapasitas. Itu salah satu cara yang pertama yang bisa kita lakukan. Kemudian cara yang kedua itu dengan cara dibuat ketua 1, ketua 2 gitu ya. Yang satu yang memiliki kapasitas, yang satu itu ya tadi ya dengan cara ya tetap didudukan tanpa mengurangi rasa hormat, dia bisa jadi diposisikan diperkenankan karena ini untuk kaderisasi dan seterusnya. Umpamanya kalau beliau berkenan, maka dia yang kedua 2. Yang kedua 1-nya adalah yang orang yang terbaik tadi. Itu strategi yang kedua gitu ya. Nah, kalau strategi yang berikutnya ya, tapi ini sebenarnya strategi yang kurang baik ya. Jadi, tapi ini demi ya apa istilahnya menjaga, ya biarin aja sampai waktu tertentu. Tetapi sebenarnya itu akan menjadikan tidak ada perubahan. Padahal esensi kepemimpinan itu kan perubahan gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya strategi pertama, kedua tadilah yang perlu kita kembangkan. Kalau yang strategi ketiga ini ada juga beberapa kasus di beberapa tempat. Udahlah biarin aja sampai beliau itu, mohon maaf bahasanya itu, sampai saatnya nanti beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena memang sudah sulitnya mengganti gitu kan. Sulitnya mengganti gitu ya.
Dan ada yang memang malah nggak mau diganti gitu, padahal tidak punya kapasitas gitu. Padahal ada orang yang lain yang lebih berkapasitas, tapi malah dibenci. Dan hal itu dalam praktek kehidupan bermasyarakat itu sering terjadi yang seperti itu. Nah, menurut saya dengan cara strategi-strategi 1-2 tadilah mungkin yang terbaik yang bisa kita lakukan, Mas Raihan. Barangkali seperti itu. Halo, Mas Raihan masih ada? Atau masih Pak? Masih okay. mendengar Pak. Bisa menangkap apa yang saya respon tadi? Bisa Pak. Oke. Insyaallah. Ya, baik. Makasih Pak ya. Sama-sama. Oke. Baik, saya kira itu masih ada. Monggo dipersilakan kalau masih. Apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, diterima? Insya Allah, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Oke. Baik, ini sekaligus saya informasikan bahwa minggu berikutnya nanti kita asinkron. Nanti akan saya berikan materinya, saudara nanti mereview. Karena itu kan kita akan berbicara tentang teori ya, teori-teori tentang kepemimpinan ya. Nanti insya Allah nanti akan saya berikan materinya. Nanti silahkan dibaca. Jadi nanti saudara bisa memberikan respon dari melalui Google Meet, Google Classroom, atau mungkin juga melalui WA, atau yang penting sudah membaca gitu ya. Jadi itu yang paling penting, sehingga tidak semuanya pakai Zoom seperti ini, karena nanti kasihan juga ya. Jadi dan habis ini insya Allah nanti segera saya saya rekam, dan setelah saya rekam ini nanti langsung saya upload biar nanti bisa dimengerti, lebih dibuka kembali lah apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama. Saya kira demikian. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sehat, keluarga kita juga sehat, dan insya Allah kita masih bisa dipertemukan pada lain waktu dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita syukuri pertemuan kita dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, selamat ketemu pada pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.